Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Ekonomi Syariah, UPN Veteran Jakarta dari kelas Ekonomi Makro Islam B akan menjelaskan mengenai pengendalian nilai inflasi dalam perspektif Islam. Dengan anggota saya sendiri, Ahmadiyah Febri Faradila, dengan NIM 1910116049, dan teman saya, Dengan saya, Bahirina Mujtaba, 1910116062. Dan saya sendiri, Dewi Amalia Putri, NIM 1910116076. untuk pemaparan pertama akan dijelaskan oleh Bahirina Mustaba. Kepada Bahirina, silahkan. Yang pertama-tama ada equilibrium in floating exchange rate, yaitu jika Bank Sentral ingin menambah penawaran uang, Bank Sentral dapat mencetak uang dan kemudian membeli sesuatu aset, atau biasanya berbentuk obligasi pemerintah. Lalu, jika Bank Sentral ingin mengurangi penawaran uang, maka Bank Sentral dapat menjual sesuatu aset, biasanya juga dalam bentuk obligasi pemerintah, dan memusnahkan uang yang didapatnya dari penjualan tersebut. Kegiatan Bank Sentral memperjualbelikan mata uang asing dinamakan intervensi. Intervensi dari Bank Sentral dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada unsterilized intervention, yaitu intervensi yang tidak disertai dengan tindakan-tindakan offset yang dirancang untuk mencegah perubahan yang menyeluruh pada penawaran uang domestik. Yang kedua ada sterilized intervention, yaitu intervensi yang disertai dengan tindakan-tindakan offset yang dirancang untuk mencegah perubahan yang menyeluruh pada penawaran uang domestik. Nilai tukar uang atau kurs karena mengikuti pada ketentuan oleh paritas daya beli mempunyai persamaan matematis sebagai berikut. E sama dengan P dibagi P aksen. Tingkat harga P dan P aksen ditentukan melalui interaksi permintaan dan penawaran uang di masing-masing negara. Kemudian, tawar-menawar dari kesempatan arbitrase akan memaksa nilai tukar E ke tingkat di mana persamaan paritas daya beli P sama dengan E kali P aksen berlaku. Tingkat harga melonjak naik karena terjadi penurunan permintaan uang, juga lonjakan dari nilai tukar atau depresiasi uang. Lonjakan ini dinamakan exchange rate overshooting. Exchange rate overshooting ini adalah salah satu fenomena yang penting karena bisa membantu kita dalam menjelaskan mengapa nilai tukar uang bergerak tajam dari hari ke hari. Selanjutnya, ada teori nilai tukar Islam. Definisi nilai tukar, menurut Abimanyu, nilai tukar atau kurs adalah harga mata uang suatu negara relatif terhadap mata uang negara lain. Kebijakan nilai tukar uang dalam Islam menganut sistem managed floating, di mana nilai tukar adalah hasil dari kebijakan pemerintah, bukan merupakan cara atau kebijakan itu sendiri. Karena pemerintah tidak mencampuri keseimbangan yang terjadi di pasar, kecuali jika terjadi hal-hal yang mengganggu keseimbangan. Penyebab dari apresiasi dan depresiasi atau fluktuasi di dalam Islam digolongkan dalam dua kelompok, yaitu yang pertama ada natural exchange rate fluctuation, yaitu fluktuasi nilai tukar akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi pada permintaan agregat atau AD dan penawaran agregatif atau AS. Yang kedua, ada human error exchange rate fluctuation, yaitu corruption dan bad administration yang buruk akan mengakibatkan naiknya harga dan excise tax yang sangat tinggi akan dikenakan pada barang dan jasa. Kemudian, excise ignorance tidak akan mengakibatkan terjadinya inflasi.
Selanjutnya ada bentuk sistem nilai tukar. Yang pertama ada fixed exchange rate system, yaitu sistem nilai tukar di mana nilai suatu mata uang yang dipertahankan pada tingkat tertentu terhadap mata uang asing. Dan bila tingkat nilai tukar tersebut bergerak terlalu besar, maka permintaan melakukan intervensi untuk mengembalikannya. Yang kedua ada floating exchange rate system, yaitu konsep ini nilai tukar valuta dibiarkan bergerak bebas. Nilai tukar valuta ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran valuta tersebut di pasar uang. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Ada 3 faktor utama yang mempengaruhi permintaan valuta asing. Yang pertama ada faktor pembayaran impor, yang kedua faktor aliran modal keluar, yang ketiga kegiatan spekulasi. Penawaran valuta asing dipengaruhi oleh 2 faktor utama, yaitu faktor penerimaan hasil ekspor dan faktor aliran modal masuk. Selanjutnya adalah penawaran uang dan nilai tukar dalam jangka pendek. Equilibrium dari pasar uang adalah pada titik 1, di mana ekspatriation rupiah dari deposito IDR dan deposito SGD adalah sama, yang menunjukkan bagaimana keseimbangan dari nilai tukar uang ditentukan dalam pasar pertukaran uang asing dengan tingkat suku bunga tertentu. Pada grafik ini menunjukkan bagaimana titik 1 menunjukkan keseimbangan dari nilai tukar uang yang ditentukan oleh pertukaran asing dengan tingkat suku bunga tertentu. Selanjutnya, grafik ini menunjukkan bagaimana efek dari penawaran uang terhadap suku bunga untuk tingkat harga tertentu, yaitu P, dan tingkat pendapatan tertentu, yaitu Y. Kenaikan penawaran uang dari M1 ke M2 akan menurunkan tingkat suku bunga dari R1 ke R2. Kesimpulannya adalah kenaikan dalam penawaran uang akan menurunkan tingkat suku bunga, sementara penurunan penawaran uang akan menaikkan tingkat suku bunga. Grafik ini menunjukkan gabungan dari 2 grafik sebelumnya. Dan dengan ini kita dapat melihat hubungan antara exchange rate, rate of return on deposit, dan real money holdings. Perubahan harga terjadi di dalam negeri. Inflasi yang berasal dari dalam negeri dapat disebut juga dengan domestic inflation. Penyebab terjadinya domestic inflation adalah meningkatnya jumlah uang beredar di masyarakat, kenaikan harga barang atau jasa, permintaan masyarakat tinggi, suplai terganggu atau terbatas, biaya produksi naik, dan masih banyak yang lainnya. Sebab-sebab fluktuasi sebuah mata uang di dalam perubahan harga yang terjadi di dalam negeri. Yang pertama ada natural exchange rate fluctuation. A. Fluktuasi nilai tukar uang akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi pada permintaan agregatif atau AD. B. Fluktuasi nilai tukar uang akibat perubahan-perubahan yang terjadi pada penawaran agregatif atau AS. 2. Human error exchange rate fluctuation. A. Corruption and bad administration. Korupsi dan administrasi yang buruk akan mengakibatkan naiknya harga akibat terjadi misalocation of resources serta markup yang tinggi yang harus dilakukan oleh produsen untuk menutupi biaya-biaya siluman dalam proses produksinya. B. Excessive tax. Pajak penjualan yang sangat tinggi yang dikarenakan pada barang dan jasa akan meningkatkan harga jual dari barang dan jasa tersebut. C. Excessive seigniorage. Efek yang ditimbulkan oleh pencetakan uang yang berlebihan, melebihi kebutuhan sektoril, adalah kenaikan tingkat harga secara keseluruhan atau inflasi. Itulah pemaparan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau pengucapan.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.